Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jaa indallah, innal musina qad ja'u lidan bias sanfirunallah. Sekali lagi kita baca sama-sama. Ini syair yang memudahkan kita untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jaa indallah, innal musina qad ja'u lidan bias tanfirunallah. Adem ya, daun salam di bawah pohon sawit. Yang jauh salam insya Allah tambah banyak duit. Karenanya hari ini kita mau bicara tentang haji, kasih pantun sekali lagi ya ya. Daun salam dari kampung Bali. Yang jauh salam insya Allah dikasih tiket berangkat haji. Mau berangkat haji mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu-ibu ya belakang, Bu, berangkat haji bareng ya. Alhamdulillah, hadratil mukarramin segenap keluarga besar daripada DKM Baitur Rahman yang mohon maaf tidak tersebut nama satu persatu, Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada kesempatan siang hari, mari kita awali dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita hadiahkan khusus untuk orang-orang tua kita, untuk guru kita, untuk istri, untuk suami, untuk keluarga besar daripada kantor ini, dan juga khusus buat kita yang pengen betul berangkat haji dan umrah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahin dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat kita jauh lebih penting, mudah-mudahan Allah terima segala hajat taubat kita. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin shalihah wa thumma ila hadratin nabil mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syairulillahi lahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dah, kloter yang pertama itu nanti awal Mei berangkat. Udah ada yang siap-siap? Udah hafal baca talbiyahnya? Udah apa? Kita baca talbiyah sama-sama untuk menambah kehusuan kita. Kalau mau pinjam mata boleh pinjam mata sebentar aja, jangan keterusan ntar tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi,
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Satu kloter ini kayaknya satu kloter semua. Kan satu pesawat kan 390-an ya, 380 sampai 390 sama nih kayak satu pesawatnya semua. Bu, sehat Bu? Ibu-ibu, bapak-bapak sehat semua. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di berapa Syawal ya? 23, 21, 22 Syawal. Ngingetin buat kita semua yang hari ini masih berada di bulan Syawal, bil khusus ibu-ibu yang mungkin punya utang Ramadan kemarin, mumpung masih bulan Syawal, kalau pengen pahalanya dapat double, dikerjain sekarang. Jangan nanti udah ngedeketin Ramadan lagi baru ingat saya punya utang, bayar dari sekarang. Buat kita yang belum Syawal, masih ada beberapa hari ke depan buat Syawal ngegenapin 6 hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu waktu Al-Imamul Ghazali, seorang ulama tasawuf, pernah ditanya oleh murid beliau, wahai guru, ini murid daripada Al-Imam Ghazali tanya, kenapa kok setan masih ada di dalam diri saya? Kenapa setan masih ada di dalam tubuh kita? Sementara saya udah ngejalanin ibadah, ya sholat udah, ngaji udah, zikir udah, bahkan haji dan umrah juga udah. Bahkan haji dan umrah juga tapi ini murid tanya, kenapa kok setan masih ada? Ada yang tahu nggak kira-kira jawabannya? Bahkan kalau orang yang berangkat haji ada lempar jumrah kan? Betul nggak? Berapa kali lempar jumrah? 21 kali. Berapa hari? 3 hari. Orang-orang yang berangkat haji lempar jumrah, saya tanya, kira-kira ketika kita lempar jumrah itu setan ketimpuk apa kagak? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira setan ketika kita lempar jumrah waktu haji 21 kali bos, 3 hari, kira-kira setan kena apa kagak? Kena. Harus kita yakin, setan kena, ketimpuk. Bahkan pengalaman pribadi ketika tahun lalu bawa jamaah di Jakarta Kloter 61, itu ada saking jamaah itu gregetan dia bawa ketapel bos. Dia bawa ketapel Pak, beneran. Lah kalau kita kan lempar biasa ya, ini ada bawa ketapel. Ya Allah. Saya tanya, ini maaf dari Madura. Dia bilang, Cak kenapa pakai ketapel? Biar kenceng Ustaz, biar kagak balik lagi tuh setan. Pertanyaannya, kenapa setan masih ada di dalam tubuh kita sementara kita udah ngelakuin ibadah sebegitu banyak, bahkan ibadah yang udah jauh kita jalanin sampai ke tanah suci ya. Beliau katakan, ini ada di dalam kitab, bukan cerita-cerita ngarang pribadi. Beliau katakan, maaf tak cakap kalam, bahwa setan itu seperti layaknya seekor guguk alqol, binatang yang kalau kemudian kita usir sejauh apapun itu binatang hewan, tapi kita masih pegang ini tulang makanannya, sejauh apapun kita usir dia bakal balik sama kita lagi. Timbul pertanyaan, kalau gitu apa makanannya daripada ini binatang? Makanannya setan, sehingga setan balik lagi sama kita. Yang pertama, beliau katakan di dalam kitab ini, makanan-makanan daripada setan variannya banyak. Yang pertama, beliau katakan adalah riya. Apa riya?
memperlihatkan amal ibadah kebaikan dengan niat agar dipuji orang. Ini salah satu makanan ria apa? Contoh, ketika ada lagi kita tawaf berapa kali tawaf? 7 kali. Baru 3 kali dia pasang status, hai guys, baru 3 kali nih. 4 kali lagi guys, doain ya, dipasang status. Makanya guru-guru kita bilang, tutupin dah ibadah-ibadah kita sebagaimana kita tutupin kita punya aib, kita punya dosa. Betul gak? Kita punya aib, punya dosa, punya kesalahan, gak pengen diumbar sama orang lain, gak pengen ketahuan. Tapi sementara ibadah kita pengen diumbar-umbar. Ini makanannya baru 3 kali guys, 4 lagi. Ya Allah, apa? Sampai jamaah ada yang bilang, Ustaz, badan saya kan sehat, boleh nggak tawafnya 10 kali? Kalau yang 7 kali aja pahalanya banyak, gimana kalau saya tambahin lagi 3 kali? Boleh nggak? Nggak boleh. Makanya baginda Rasulullah katakan, khudhu anni manasikakum. Kata baginda Rasul, ambillah dari manasikku, tata caraku untuk keperluan haji kalian kepada. Bukan juga karena 7 angka keramat, bukan. Tapi emang baginda Rasul ngajarin tawafnya sebanyak 7 kali, bukan karena angka keramat 7, bukan. Ya kali ada yang nganggep bilang kalau angka 7 itu keramat ya. Coba kalau yang kita bilang kaya 7, kalau ke orang kaya 7 turunan, kalau pusing 7 keliling, minumnya obat puyir 7. Sampai ada jamaah bilang, Ustaz saya mah orang kaya kan, 7 turunan uang saya kagak habis. Saya tanya, Bapak kok biasa? Iya saya mah ya turunan ke-8, makanya udah kehabisan. Turunan yang ke-8. Kalau turunan ke-7 mungkin harta bandanya masih banyak. Yang pertama apa tadi? Makanan setan, ria. Yang kedua, sum'ah. Ingat-ingat Bu, ingat-ingat, boleh jadi ini kuis nanti terakhir. Ya, ada kuis, ada kuis. Ini bisa makan di restoran di Zam-Zam, rumah makan pagi sore yang bisa dimakan cuma pagi sama sore, siang sama malam dia tutup. Satu lagi restoran sederhana, banyak di Masjidil Haram restoran sederhana banyak banyak juga orang-orang kita yang dagang. Ya. Yang kedua, sum'ah, membicarakan atau memberitahukan amal soleh agar orang lain pada tahu, dia umbar-umbar. Contoh, kalau kita orang berangkat haji, berangkat umroh, biasanya kan ada walimatus safar ya, diundang itu orang tamu bukan cuma karena dia, bukan karena ingin bersyukur, bukan tahadus binikmah, karena dia bilang biar orang lain manggil saya Pak Haji. Ini kejadian bener. Ada satu waktu saya juga pernah tanya, Pak, kenapa berangkat haji? Jawabannya dengan tegas dia katakan, Ustadz, di kampungan saya yang belum berangkat haji cuma saya, Ustadz. Kalau saya kagak bela-belain berangkat haji, apa kata dunia, Ustadz? Kata dunia. Ya, sum'ah. Yang kedua, sum'ah. Yang ketiga, al-ujub. Apa ujub? Kagum Pak dengan diri sendiri. Ujub, kagum dengan diri sendiri. Ada yang bilang, ini rombongan umroh, ini mah rombongan haji, kalau bukan karena saya kagak diterima nih hajinya, nggak diterima nih umroh. Saya nih petugas, apa namanya? Ujub, kagum dengan diri sendiri, dan ini merupakan varian daripada makannya setan. Yang terakhir, takabur, Pak. Sombong, membanggakan diri, besar kepala, angku. Oh Ustaz, saya mah udah tiap umroh Ustaz, tiap bulan. Kalau kata haji bisa tiap bulan, saya berangkat kali Ustaz. Umroh sebulan 2 kali. Enggak bakal kesasar. Ada yang bisa kesasar juga. Satu waktu, maaf, tahun lalu saya bawa jamaah 380. Ketika mabis di Musdalifah, kita bilang sama jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, kita keluar dari Musdalifah dengan penuh jutaan orang.
ngantri yang benar-benar ngantri, ikutin rombongan, jangan kepisah. Kita awali dengan Al-Fatihah. Ada jamaah yang nyeletuk, Ustaz, Al-Fatihah mulu. Kenapa nggak baca Al-Baqarah, Ustaz? Sombong nih. Akhirnya kita subuh udah ada di Mina. Ini satu jamaah masih ada di Musdalifah di Mina sampai jam 11 siang. Na'udzubillah min. Karena sombong. Saya udah sering, Ustaz, umroh, udah sering haji, enggak bakal kesasar. Lagi ziarah ketinggalan. Makanya kalau lagi di tanah suci mulutnya cesplek, Pak. Apa yang kita bilang jadi kenyataan. Makan, buat jamaah haji yang reguler nih, maaf. Makan kan nggak selama ketemu daging ya, Pak. Betul. Ada kalanya tahu dicacak-cacak. Yang udah ngalamin reguler, yang furoda mungkin daging mulu kali. Ada kalanya sosis dicacak-cacak. Ada jamaah bilang, haji mahalnya doang, makannya begini. Sakit bos. Dia punya lidah sariawan. Akhirnya ketemu daging, ketemu ayam, dia nggak bisa makan. Na'udzubillah nih, tanam yang baik-baik. Tanam yang baik, tanam yang baik-baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya ibadah haji, ibadah umroh yang jauh lebih berat, bukan cuma kangen enggak. Coba aja tanya sama orang-orang yang udah berangkat haji, udah berangkat umroh, kangen nggak Pak pengen berangkat haji? Bohong kalau nggak kangen, bohong. Pengen balik lagi. Tapi kita harus ingat yang wajib sekali, bos. Yang wajib haji sekali. Andai kita punya keluasan rizki, ada saudara kita, ada teman kita, karib kerabat kita, tetangga kita yang kelaparan, yang kesusahan, jauh lebih penting bantu itu dulu. Setuju kan? Setuju kan? Jangan sampai kita bisa haji berkali-kali, umrah berkali-kali, ada sanak keluarga kita, karib kerabat kita, bahkan tetangga kanan kiri di rumah kita yang buat makan aja susah. Na'udzubillah min, jangan sampai. Ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul ja'indallah, innal musina qad ja'uk lidan bias tanfirunallah. Dan yang jauh lebih sulit istiqomah pulang dari haji, bos. Lagi haji 40 hari, atau kalian reguler, kalian froda 20-25 hari kelar. Bisa kita sholat 5 waktu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Yang susah itu pulang kembali ke tanah air. Bisa nggak kita jaga keistiqomahan sholat jamaah kita lagi di masjid? Sholat di tanah suci emang udah wayahnya. Kalau orang Sunda bilang gitu. Sholat lagi di tanah suci emang udah waktunya. Pulang kembali ke tanah air bisa nggak kita bawa? Betul? Ya Rasulullah, satu waktu baginda Rasulullah ditanya oleh para sahabat, mal hajjul mabrur. Ya Rasul, apa itu haji yang mabrur ya Rasul? Beliau katakan, al hajjul mabrur it'amut ta'am wa ifsa'us salam wa tayyibul kalam. Ini haji mabrur. Kita bahas sedikit singkat karena waktunya terbatas. Yang pertama beliau katakan haji yang mabrur itu adalah mau memberi makan. Apa artinya orang yang berangkat haji itu nggak pelit, bos? Kenapa nggak pelit? Karena dia punya uang. Kembali ke tanah air pasti dia baik. Jadi dipastikan betul kada orang berangkat umrah, berangkat haji pelit kembali ke tanah air. Maaf, kita pengen bilang, nggak pengen bilang sebenarnya, tapi itu kita jadi tanda tanya, mabrur nggak tuh haji?
Ini yang menarik bagi Rasulullah katakan, orang yang hajinya mabrur adalah orang yang senang ngasih makan, berbagi. Yang kedua, beliau katakan wa ifsa'us salam, tutur katanya baik, lemah lembut, enggak dusta, enggak bohong, enggak zolim. Belum berangkat haji mungkin nyerempet-nyerempet omongannya, bohong. Udah pulang dari haji, dia rem. Yang terakhir apa tadi? Wa thayyibul kalam, dan tutur katanya bagus, enggak dusta, enggak nyebarin berita hoax. Ini ciri-ciri daripada orang yang hajinya mabrur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena baginda Rasulullah katakan tiada balasan buat orang-orang yang haji dan umrah mabrur kecuali illal jannah. Banyak cara Pak hari ini. Ya, jangan lagi kita bilang saya nggak punya uang Ustaz. Pengalaman pribadi 15 tahun yang lalu saya punya jamaah, dia seneng aja hadir dalam acara walimatus safar. Cuma seneng Pak. Dia punya tetangga yayasan setiap tahun kalau ada orang berangkat haji, berangkat umroh bikin acara walimatus safar, dia seneng aja hadir aja di situ. Ada aja cara Allah tuh nentuin dia bisa berangkat haji. Istrinya meninggal, kata suaminya, saya pengen ngajak tetangga yang saya di sebelah, karena buat temen saya udah sepuh. Caranya macam-macam. Caranya Allah macam-macam. Dan menanam kemakburan haji harus kita mulai sebelum berangkat ke tanah suci. Tanam niat yang baik-baik, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup dengan doa, sebenarnya masih banyak kajian tapi waktunya terbatas. Ini berapa? 11, 12. Kita tutup ntar 5 menit lagi dengan doa. Dan kita yakin betul pelaksanaan haji tahun ini, sekalipun tugasnya infonya berkurang, namun tidak mengurangi kehikmatan, kehusuan daripada jamaah haji. Ya, kita doain bersaudara kita yang berangkat tahun ini, yang punya berangkat tahun ini masih punya kesempatan kita perbaikin hati, karena tirakat yang paling sulit Pak, tirakat yang paling sulit bukan tahajud, tirakat yang paling sulit bukan bisa kita ibadah haji tiap tahun, tirakat yang paling sulit bukan bisa kita umrah tiap bulan, bukan. Apa tirakat yang paling sulit? Tirakat yang paling sulit adalah menjaga hati kita untuk tidak merasa paling benar dari orang lain. Nanti di jamaah haji ada 380 punya pandangan macam-macam. Gimana hukumnya kalau kita cuma murur aja? Ya, macam-macam tuh pandangan. Makanya orang haji bilang, katanya fala rafasa wala jidah, nggak usah berdebat, kita punya macam-macam pandangan pribadi, macam-macam, dan kita sesuai dengan kaidahnya. Jangan nyalahin orang yang murur, jangan orang yang nyalahin memilih kelamaan, jangan. Ini kriteria daripada ilmu haji yang harus kita pahami. Terakhir, mari kita tutup doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta mudah-mudahan haji yang akan kita tempuh di tahun ini, saya yakin dari kita semua yang hadir hari ini ada yang berangkat haji. Saya yakin dari hadir yang hari ini berangkat tahun haji tahun depan, ya, berangkat umrah setelah haji. Dan itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Senang aja dulu Pak, resepnya senang aja dulu. Kalau ada orang yang berangkat haji, senang aja dulu, jangan gedek. Orang Bekasi bilang gitu ya, jangan simpen dengki sama orang, jangan. Terlepas kita tahu kebutuhan ekonomi orang itu, terus dia berangkat haji, dalam hati kita, duit dari mana nih berangkat haji? Jangan. Satu waktu kenikmatan tersebut yang akan hadir dalam kehidupan. Siapa yang bilang? Baginda Rasul yang bilang kayak gini. Siapa orang yang senang dengan segala kenikmatan yang ada di dalam diri orang lain, maka satu waktu kenikmatan tersebut yang akan hadir dalam kehidupan kita. Makanya tirakat yang paling sulit menjaga kebersihan hati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika al-khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang baru saja berlalu, ya Allah, tentu banyak khilaf serta dosa kami, ya Allah. Maka ampunanmu adalah hadiah terindah yang kami harapkan, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang diberi keistiqomahan dalam ketaatan, ya Rabbana, sang pemilik kekuatan. Kuatkan hati kami, fikiran kami, jasmani serta ruhani kami, ya Allah, sehingga mampu mengukir prestasi kebaikan untuk negeri ini, ya Allah. Allahumma ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu, ya Allah. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman, yang Kau anugerahkan kepada kami para pemimpin yang amanah, sehingga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Palestin. Teruntuk saudara-saudara kami yang saat ini mendapatkan musibah dan cobaan, teruntuk saudara-saudara kami nun jauh di Palestina, ya Allah, kuatkan mereka, ya Allah. Beri kesabaran dan beri pertolonganmu, ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah, ya Allah. Berikanlah kami husnul khatimah, akhir yang indah dalam pengabdian kami dan akhir yang indah dalam kehidupan kami kelak, ya Allah. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jadikanlah kajian zuhur hari ini sebagai wasilah untuk hamba-hambamu yang belum berhaji untuk segera mendapatkan undanganmu, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu haji yang mabrur untuk kami semua, ya Allah. Berangkat sehat dan pulang ke tanah air dalam keadaan selamat, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suman, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada dua kuis. Satu, apa makanan yang sedang? Satu orang sebutin. Iya. Sunnah. Alhamdulillah. Bapak pilih aja, biru apa? Oke, satu orang lagi. Pak, satu orang lagi. Sekarang kita bulan Syawal, Pak. Bulan Syawal. Dalam kalender Hijriah, Syawal bulan yang keberapa, Pak? Satu orang, Pak. Satu orang. 10 dari berapa bulan? 12. Sebutin 1 sampai 12. Iya, Bos, masa cuma 10 doang, enak dia, Bos. Sebutin 12. Muharram. Terus? Oke. Terus Jumadil awal, Jumadil akhir. Terus? Bener kan? Terus? Kalau salah kita geser, ya. Bener nggak? Ulang-ulang. Muharram. Satu orang. Ada? Syawal bulan ke-10 dari 12, sebutin 1 sampai 12. Ini terakhir. Kalau nggak Bapak terusin aja. Muharram. Oke. Jumadil akhir, Rabiul awal. Rabiul akhir. Potek ntar hadiah di bareng masa potek. Terus nggak apa-apa. Terus Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini bermanfaat. Tirakat yang paling sulit menjaga jangan pernah ngerasa paling pintar, jangan merasa paling benar dari orang lain, ya. Jangan merasa paling mah dari orang lain.
ini tirakat yang kemudian caspleng buat menghadirkan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kasih Ustaz. Pikiran Ustaz. Kasih ya. Seneng aja ngaji begini. Kasih. Demikian subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum.